lupa naranya. Berkumpul kembali di Masjid Jami' Rabatul Muslimin dalam rangka melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita melaksanakan salat tarawih secara berjamaah, marilah bersama-sama kita mendengarkan tausiah Ramadan yang pada malam ini akan disampaikan oleh Ustaz kita, yaitu Ustaz Dubni SPDI MPDI. Kepada Bapak Ustaz kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat fardu isya, salat sunat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kayak ini. Anda gugur belum malamnya, gugup daripada ujian tadi. Belum baru saja menyelesaikan ujian, tapi tadi MC sudah menyebut gelar yang belum sampai dia. Tapi gelarnya MPDI. Karena belum sudah menyelesaikan program S3 di Lampang kan, S3 di program doktor di Jambi. Alhamdulillah. Pada malam hari ini belum gantikan Ustaz Dr. Rohiyat kan. Jadi yang gantikan juga doktor, tidak salahnya. Salahnya kan tidak sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini belum jadwalnya kan di Pekan Arba Ujung. Karena di Pekan Arba Ujung ada pembatalan karena katanya malam Jumat itu khusus orang dalam aja. Jadi ulun tidak dapat jadwal pada malam hari pas Ustaz Rohiyat nelpon. Ulun ambil, insyaallah ulun gantikan. Jadi Pak Ustaz Fadli juga WA, Ustaz hadir Ustaz pada malam hari ini. Yang mana pada malam hari ini temanya adalah sabar dan syukur. Alhamdulillah. Apabila kita ambil daripada sabar dan syukur, yang namanya manusia itu tetap diberikan Allah Subhanahu wa taala ujian. Kayak apa kata Allah Subhanahu wa taala berikan? Allah berikan kesehatan kita, Allah berikan tinggikan derajat kita, Allah tinggikan karunia kita, itu adalah merupakan ujian dari Allah.
Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kita berupa kita bangkrut dan sebagainya. Ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya keduanya tadi, antaranya adanya syukur, adanya sabar kita dengan sabar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang diberikan Allah kepada kita, sabar kita menghadapinya, maka dengan kesabaran tadi timbullah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya perasaan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita selalu bersabar diberikan dengan ujian ini? Nah, dengan hal ini juga sabar ini dituangkan di dalam sholat. Mengapa di dalam sholat orang perlu dengan sabar? Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolong. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kita lihat bagaimana perbuatan ketika kita salat. Ketika kita takbir Allahu Akbar, kita belum melakukan yang namanya ruku. Mengapa? Kita sabar. Adanya kesabaran di dalam sholat. Lalu kita setelah kita dalam keadaan ruku, kita bukan langsung sujud, belum lagi kita sujud, adanya di situ dituntut dengan kesabaran. Ketika juga kita sujud terakhir di dalam sholat, makanya dianjurkan kepada kita itu untuk sujud yang terakhir tadi lamakan sedikit. Apa yang kita baca? Sunnah kita membaca Allahumma rzuqna makhraja. 11 kali dibaca. Allahumma rzuqna makhraja. Allahumma rzuqna makhraja. Apalagi hal ini kita bawa ketika kita bangun tengah malam. Kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rangkaian kita melaksanakan sholat tahajud. Melaksanakan sholat tahajud tadi kita bangun, umpamanya 2:30 kita bangun, ataupun jam 2 kita bangun. Kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, jangan kita lewatkan momen daripada Ramadan ini. Bagaimana kita laksanakan? Kita ambil air wudu, lalu sholat wudu kita, lalu sholat taubat kita. Kalau kita bisa melaksanakan sholat tahajud kita, berapa sholat tahajud tergantung pada waktunya. Yang lebih afdalnya untuk melaksanakan sholat tahajud itu 8 rakaat. 2 rakaat kita salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 8 rakaat kita melaksanakan sholat tahajud. Sujud kita yang terakhirnya tadi dengan lama-lama kita sujud, yang mana orang yang mempunyai kadar gulanya tinggi, lalu dengan sujud tadi kita rasakan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar kita melaksanakan, mohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar kita. Insya Allah dengan kesabaran kita segala doa kita, segala penyakit kita hilang di sana. Dengan kesabaran tadi menjadikan kita segala-galanya. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam salat, dalam sujud kita sabar pun dengan kesabaran. Lalu kita bagaimana lagi setelah itu kita melaksanakan yang namanya sholat hajat 2 rakaat. Apakah kita langsung saja dengan sholat hajat kita salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Assalamualaikum ya rijalal ghaib, salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita sujud yang namanya sholat hajat tadi, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ingat, orang yang membaca ketika kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, samakan hasanah keduanya. Jika dia Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, samakan? Jangan beda. Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang kedua Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kan salah. Beda. Sama kan kalau sanah keduanya, hasanah tahu keduanya. Luruskan bacaan kita nih. Berdoa tapi kadang-kadang kita ini malah ya Allah
Begitu kita Subhana Rabbil Aliyyil A'lal Wahhab. Ada je Subhana Rabbil Aliyyil A'lal Wahhab ya. Wahhab tu ngaran orang, Wahhab terima kah Wahhab Tanjung Harapan. Itu Wahhab ngarannya, tapi Wahhab. Baik-baik berdoa. Kita berdoa supaya Allah kabulkan segala permohonan kita. Nih kita berdoa, baik berdoa. Jangan abah kawan di sesama Wahhab. Subhana Rabbil Aliyyil A'lal Wahhab. Baik. Nah, ketika kita sudah sujud, lalu apa kita baca lagi? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baru bangkit lagi kita. Baca 10 kali. Lalu kita baca dengan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masih sujud kita. Lalu kita baca lagi lalu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rasakan 3 macam itu ketika kita baca di sujud yang terakhir. Rasanya bagaimana rasa kita nih? Turun rasanya darah-darah kita nih. Mengapa? Itulah nikmatnya ketika sujud. Makanya nikmatnya berdoa tadi, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya berdoa tadi bukan saja coba kita duduk aja langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak nikmat. Bagaimana nikmatnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Coba ketika kita habis sembahyang, habis kita sholat 2 rakaat usolli sudah lillahi ta'ala Allahu akbar. Coba kita bawa setelah itu kita sholat, kita bawa kita berdoa. Itu nikmatnya doa. Mungkin kita duduk-duduk doa kita kadang nikmat. Tapi ketika kita sudah dibawa sholat, ya Allah, itu nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka dari itu perlu dengan kesabaran. Habis kita bagaimana kita? Lalu kita sabar. Belum lagi kita selesaikan. Pada malam itu kita tambah lagi dengan sholat witir. Kita ini ada juga yang witirnya ada yang keungahan. Kayak apa keungahan? Kadang-kadang witir habis tarawih bulikan. Kemana ngapa pulangan nanti kayak witir di rumah aja. Kalau kita tuh bangun di rumah belum tentu tuh bangun. Parah ya Allah cara mahala lawas kalau menit sekali itu aja 2. Parah hanya sesekali kan. Mengapa kita nih kadang-kadang kita witir tidak mau kita nih kadang-kadang witir di rumah. Apa salahnya kita selesaikan di sini witir yang 3 rakaat tidak selesaikan? Jika kita ingin witir di rumah silahkan. Jika kita tidak juga tidak apa-apa. Tapi witir kita 3 di sini tadi kalau kita sudah membuka dengan sholat sunat kita ingin witir di rumah ingat sini 3 tambah lagi 2 jadi witir tadi jumlahnya bilangannya 5. Bilangannya yang ganjil. Kalau kita sini witir sudah 3 rakaat ditambah lagi 1 rakaat di rumah berarti 4 jumlah. Jadi semalaman itu 4 berarti ada witir ngarannya. Yang witir tadi jumlahnya 5. Kalau kita sudah 3 di sini, selesaikan 3 dan selesaikan terus sembayangan sini. Abdas itu marah burikan lagi, setul badaan kita lagi. Hanya kita perkara witir perkara sunat di rumah. Anjar tambah witir 2 rakaat. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita witir itu penting, bukan saja di bulan Ramadan ini, di luar pada bulan Ramadan witir lebih penting. Nah, penting jangan kita sampai tinggal hari-hari itu tadi. Mungkin ada sahur kita malam habis isya itu serakaat Allah berwitir serakaat. Itu saking pentingnya witir. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Lalu setelah itu habis kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beristighfar astagfirullahalazim 100 kali kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beristighfar pada sore hari ini, malam ini kita beristighfar sore ini, lalu malam harinya kita meninggal dunia yang diampuni Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni, Allah masukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pagi harinya kita habis subuh kita beristighfar 100 kali juga dapat ampunan kita dari Allah Subhanahu wa taala, juga kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar 100 pagi 100 sore hari. Lebih silakan.
Yang terakhir yang kita amalkan, yaitu kita amalkan lagi yang namanya salawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah selesai ini baru kita melaksanakan sholat, atau melaksanakan sahur dan sebagainya, memanaskan nasi dan sebagainya untuk melaksanakan sahur pada malam itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita betul-betul sabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum masanya, belum waktunya kita sabar. Berpuasa saja kita sabar. Jam 10 hari sabar, jam 1 sabar, jam 5 pun sabar. Belum masanya berbuka puasa, sabar. Apabila kita memelihara dengan kesabaran, insya Allah menjadikan segala-galanya. Dan juga kalau kita selalu sabar, insya Allah menjadikan kita orang yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita selalu sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama salat dan juga terutama melaksanakan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wa ridai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.